Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Izinkanlah saya selaku moderator dari kelompok 2, kami ingin menyampaikan hasil makalah kami tentang pendekatan filosofis tentang pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan presentasi dari kelompok kami kepada teman-teman yang bertugas. Dipersilakan. Pendekatan filosofi tentang pendidik adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memahami secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai pendidik. Menurut Ar-Rasyidin, bahwa dalam perspektif falsafah pendidik Islam dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabbi, mu'allim, mu'addib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz. Dalam konteks falsafah pendidikan Islam, pendidik Islam yang ideal atau hakikat pendidik dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasulnya. Menurut Al-Rasyidin lagi, ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama sebagai pewaris Nabi dan Rasul, dan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Tugas pendidik dalam perspektif pendidikan Islam mengacu kepada 3 hal, yaitu 1. Menjalankan tugas-tugas Nabi dan Rasul. 2. Mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, dan mengemban tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meneruskan tugas para ulama sebagai penyampai pesan-pesan agama kepada peserta didiknya, penjelasan masalah agama kepada peserta didiknya berdasarkan kitab suci, dan pemberi teladan yang baik kepada peserta didiknya. Materi selanjutnya adalah membahas tentang peserta didik. Pendidikan merupakan usaha sadar dari manusia menuju sebuah proses memanusiakan manusia yang tidak dapat terlepas dari peran seorang pendidik. Pendidik dan peserta didik merupakan dua hal bagai sisi mata uang yang tidak bisa lepas satu sama lain. Pendidikan Islam memandang peserta didik berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam prosesnya. Sehingga peserta didik harus mengetahui kewajiban dan tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, agar proses pendidikan berhasil, maka antara pendidik dan peserta didik harus bisa saling memahami dengan segala karakteristik masing-masing. Peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik mesti berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Namun, untuk memperoleh ilmu yang berasal dari Allah tersebut, seorang peserta didik mesti belajar pada orang yang telah diberi ilmu, yaitu guru atau pendidik. Karena peserta didik memiliki hubungan dengan ilmu dalam rangka upaya untuk memiliki ilmu, maka seorang peserta didik mesti berakhlak kepada gurunya. Akhlak tersebut tentunya tetap mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya, masalah pengertian kurikulum. Kurikulum secara bahasa yaitu rencana pengajaran yang tersusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat unsur tujuan yang ingin dicapai. Nama-nama mata pelajaran, garis-garis besar pokok bahasan, program pengajaran, metode pengajaran, sumber pembelajaran, media pengajaran, dan evaluasi, disertai tugas-tugas dan kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian adapun kurikulum pendidikan Islam mengandung arti sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar secara terencana, sistematis, dan mencerminkan cita-cita para pendidik sebagai pembawa aroma Islami. Dengan kata lain, materi-materi yang diajarkan harusnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ciri-ciri kurikulum Islam di antaranya dari kurikulum yang pertama, dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah membina anak didik untuk bertauhid. Oleh karena itu, semua sumber yang dianut harus berasal dari ajaran agama Islam. Kemudian kurikulum juga harus disesuaikan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki ketuhanan, keyakinan. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang disajikan merupakan hasil dari pengujian materi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengarahkan minat bakat serta meningkatkan kemampuan akidah peserta didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan secara konkret. Yang kelima, membina akhlak peserta didik sehingga pergaulannya tidak keluar dari tuntunan Islam. Yang keenam, tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, bahkan menjadi filter kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, tujuan daripada kurikulum pendidikan Islam bertujuan memberi sumbangan untuk mencapai perkembangan menyeluruh dan terpadu bagi pribadi pelajar, membuka tabir tentang bakat, menanamkan kebiasaan, akhlak dan sikap yang baik, dan kemahiran asas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menyiapkannya untuk memikul tanggung jawab dan peran-peran yang dipikulnya di masyarakat, mengembangkan kesadaran agama, budaya, pemikiran, sosial, dan politik dalam dirinya. Kemudian kurikulum pendidikan Islam ini juga bertujuan untuk menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, memulihkan akhlak dan membangun jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Setelah materi kurikulum yang sudah disampaikan oleh teman saya Ervina tadi, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran. Metode adalah seperangkat cara atau jalan dan teknis yang dipakai oleh guru atau pendidik dalam proses mengajar agar siswa, murid, dan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pembelajaran. Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan ajaran Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas dibutuhkan metode yang tepat dalam memberikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu penuturan secara lisan guru kepada siswa dengan adanya murid di depan kelas. Yang kedua adalah metode tanya jawab.
yaitu metode mengajar di mana cara guru menanyakan hal-hal yang bersifat faktual. Yang ketiga yaitu metode diskusi, yaitu guru memberikan peserta pertanyaan-pertanyaan dan jawaban menggunakan informasi-informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah metode kerja kelompok, yaitu dengan metode kerja kelompok, setiap siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok dan dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah metode demokrasi dan eksperimen, yaitu dengan adanya guru dan siswa mengadakan suatu percobaan seperti percobaan pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan kimia atau dan lain-lain sebagainya. Evaluasi dalam bahasa Arab dengan istilah takwin atau takim. Pada dasarnya, evaluasi adalah sebuah kegiatan pengukuran dan penilaian. Pengukuran berarti membandingkan suatu dengan suatu ukuran, yang mana pengukuran di sini bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu. Secara umum, evaluasi adalah proses mengambil informasi tentang kemampuan, kemajuan, dan perkembangan anak yang bertujuan untuk mengambil keputusan dalam penilaian. Dan adapun evaluasi dalam pendidikan Islam secara umum sangat berguna bagi pendidik, peserta didik, dan ahli pikir. Evaluasi pendidikan Islam sangatlah berperan penting dalam mengawasi dan mengambil kebijakan dalam menerapkan sistem pendidikan Islam. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyampaikan materi kali ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan simpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu pendidik dan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidik sangat berperan besar sekaligus menentukan kemana arah potensi peserta didik yang akan dikembangkan. Demikian pula peserta didik, ia tidak hanya sekedar objek pendidikan, tetapi pada saat-saat tertentu ia akan menjadi subjek pendidik. Mungkin sekian dari kami. Salam hilapnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.